Halo semuanya, nah hari ini kita akan kembali lagi belajar fisika mengenai rangkaian listrik. Nah ini sebenarnya kalau di SMP itu ada di kelas 9, nah nanti dia akan terulang lagi di SMA itu ada di kelas 12 kalau misalkan kalian masuk major IPA. Makanya saya harapkan kalian untuk bisa memahami, untuk memudahkan kalian sebagai bekal juga kalian nanti di kelas 12. Nah, jadi sebenarnya rangkaian listrik ini dia terbagi menjadi dua. Ada yang seri, gambarnya seperti ini. Yang pertama, kamu bisa perhatikan bahwa ini kalau misalkan tegangan, kemudian di sini ada disambungkan ya. Hambatannya ini dia tersambung, langsung saling tersambung di dalam satu kabel begitu. Tapi kalau misalkan paralel, nah ini dia terbagi begitu ya. Dia terbagi bersusun seperti ini. Nah, ini perbedaan antara paralel dan seri. Sebenarnya ini kita belajar dasarnya itu dari hukum Ohm. Masih ingat nggak ya hukum Ohm itu apa? Ya. Jadi hukum Ohm itu adalah V sama dengan I dikali R. Di mana V itu adalah tegangan, I itu kuat arus listrik, dan R itu adalah hambatannya. Ingat nggak apa satuan tegangan? Iya benar sekali, satuan tegangan itu volt ya, atau V. Kemudian kalau satuannya kuat arus listrik apa? Ampere. Lalu kalau hambatan dia ohm. Nah ini dia ya. Kamu lihat waktu dia di seri, karena ini dia alirannya sama ya, berarti kalau misalkan di sini ada tekanan, dia mengalir arus listrik I. Nah, kuat arus listrik yang ada di R1 ataupun ada di R2, kemudian ada di R3, itu nilainya sama. Ya, karena dia sama begitu kan alirannya. Nah, sedangkan kalau paralel, waktu dia di sini itu ada I, waktu dia di sini nanti dia akan terbagi ke R1, R2, dan R3. Maka untuk I total di dalam paralel adalah I1 ditambah I2 ditambah I3. Oh ya, ini hanya contoh gambaran kalau misalkan hambatannya ada 3. Kalau ada 2 atau 4 berarti kamu mengikuti saja ya. Jadi kalau ada 4 berarti di sini tambah 4 gitu. Nah, tadi kalau di sini karena dia I-nya itu adalah sama, maka kalau kita gunakan rumus yang ini, begitu ya. Ini kan sebenarnya V total itu adalah I total, I-nya dikali dengan R sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah dengan I3 dikali R3. Betul ya? Nah, karena sama-sama nilai I itu adalah sama antara I1, 2, 3, dan I totalnya, maka I-nya nanti bisa dicoret. Begitu. Ini dicoret, 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 dicoret. Nah, nanti tinggal hasilnya yang ini. R total itu adalah R1 ditambah R2 ditambah R3-nya. Begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang di paralel, ini V-nya itu dia sama. Kalau di seri I-nya yang sama, yang kalau paralel dia I-nya, V-nya yang sama. Nah, sedangkan untuk mencari R penggantinya atau R totalnya itu kita bisa gunakan rumus 1 per R sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, itu sebenarnya dari mana? Itu dari yang ini. Ya. Ini dan ini kan. Kalau misalkan I dari rumus ini, maka I itu sama dengan V per R. Jadi, dari I, nanti V per R sama dengan, di sini V1 per R1 ditambah dengan V2 per R2 ditambah dengan V3 per R3. Nah, karena di sini V-nya sama, nanti maka bisa sama-sama dibagi V.
ya. Maka kalau sama-sama dibagi V, ini bisa dicoret tinggal 1. Nanti kalau ini dicoret juga jadi 1, yang ini jadi 1, yang ini jadi 1. Karena dia V-nya sekali lagi sama. Maka tinggallah rumus 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Nah, yang ini rumusnya. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke contoh soal. Kita lihat untuk soal yang pertama, tentukan hambatan pengganti dan kuat arus total pada rangkaian di bawah ini. Jadi hambatan pengganti itu sama dengan halnya mencari hambatan totalnya. Begitu. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya seperti apa. Apakah dia masuk seri atau paralel? Nah, kalau misalkan kita perhatikan dari gambar yang ini dengan gambar yang di sini, sebenarnya tidak ada yang sama gitu ya. Kita bingung mau tentukan seri bukan seri, kalau paralel bukan paralel. Nah, tapi kita bisa melihat ternyata waktu dia yang bagian ini itu sebenarnya ini adalah paralel. Paralel. Kebanyakan E-nya. Gini. Nanti ketika dia diparalelkan, nanti gambarnya akan seperti ini. Ilustrasinya ya. Nah. Oke, sekarang kita kasih nama dulu biar nggak bingung. Ini R1, ini R2, dan ini R3-nya. Ini R4. Lalu yang ini itu adalah V totalnya ya. Yang ini adalah arus yang mengalir. Nah, maka langkah yang pertama, kita cari paralel R2 dan R3. Yuk, ingat nggak kalau rumus paralel itu apa? Iya, benar sekali. 1/R itu sama dengan 1/6 R2-nya ditambah 1/6. Di sini saya tulis RP ya untuk menunjukkan, oh ini adalah hambatan paralel. 1/RP sama dengan, ya berapa? 1/6 tambah 1/6. Karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita menjumlahkan pembilangnya. 1 plus 1 itu sama dengan 2, jadi 2/6. Maka RP itu kita balik ya, karena ini kan 1/RP, berarti RP per 1 itu sama dengan 6/2. Atau nilainya adalah 3 ohm. Nah, ini masih yang paralel dari ini. Nah, tadi setelah diparalelkan, ternyata dia bentuknya seperti ini. Ini adalah R1-nya, ini adalah RP-nya, dan ini adalah R4-nya. Kalau dia bentuknya seperti ini kan sebenarnya adalah rangkaian seri. Oke, jadi kita serikan. Ini R total, itu adalah seri R1, R4, dan RP dan R4. Maka R, kalau seri itu dijumlahkan semua ya. Oke, R1-nya itu 4, ditambah RP-nya 3, ditambah R4-nya 1. Oke, kita totalkan 4 plus 3 plus 1, iya, 8 ohm. Nah, ini adalah hambatan pengganti. Hambatan pengganti. Nah, sekarang bagian yang kedua, kita akan mencari kuat arus totalnya. Ini. Iya. Kita pakai hukum Ohm. V, karena dia total, berarti V total itu sama dengan I total dikali R total. V totalnya kamu bisa lihat di sini. Yang dia ada garis satu lebih panjang dan ini lebih pendek. Nah, itu tandanya hambatannya ya. Berarti itu 12 volt sama dengan I totalnya ditanya dikali 8. Berarti I total itu dia 12 dibagi 8. Hasilnya adalah 1,5 ampere.
Oke, ini dia ya. Jadi, hambatan 8 ohm dan I total 1,5 ampere. Bagaimana? Gampang bukan? Oke, tetap semangat dan ikuti soal berikutnya.